akan hidup. Ketika kita berada di dalam satu kondisi, maka kondisi itulah kita ada di sana. Kemudian kita mendengar satu ayat yang mengatakan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra. Ketika mengatakan Iqra di situ, ada interaksi yang sangat luar biasa karena ada bismika. Pada saat itulah hubungan kita dengan Allah akan dekat. Kalau kita sudah mendekat kepada Allah, dengan otomatis kepada manusia dan makhluknya pun kita akan dekat. Lagi-lagi komunikasi kita, interaksi kita, itu yang bisa menentukan. Jenuh itu karena kita tidak pernah merasakan komunikasi kita. Kita tidak pernah merasakan interaksi ke dalam diri kita maupun kepada orang lain. Kalau kita merasa jenuh di satu tempat, saat itu ya, kalau kita tidak bisa berinteraksi dengan lingkungannya, maka dengan otomatis kita pun tidak pernah berinteraksi dengan diri kita. Oleh karena itu, dalam satu keluarga, di situ ada satu interaksi yang nantinya akan membentuk yang namanya mawaddah, rasa sayang, rahmat, menyintai, menyayangi, terbentuk. Dari mana? Dari interaksi. Yang digunakan dengan bahasa, digunakan dengan kalimat-kalimat, digunakan dengan kata-kata. Ketika kalimat dan kata kita benar-benar thayyibah, baik, maka dengan otomatis tidak ada yang namanya konflik, tidak nyambung. Karena kebaikan itu akan menciptakan kebaikan berikutnya. Oleh karena itu bahasa, komunikasi sangat menentukan dari mana kita jenuh di satu tempat, di rumah, di pekerjaan, di jalanan, itu pun merupakan proses komunikasi yang ada di dalam diri kita. Makanya, kalau kita melihat seorang istri yang merasakan nggak betah berkomunikasi dengan suaminya maupun dengan anak-anaknya, karena proses di mana interaksinya yang perlu ditingkatkan, baik dari suaminya maupun dari anak-anaknya maupun dari istrinya. Kalau mereka salah satu saja mampu membuat satu proses interaksi positif, thayyibah, pada saat itu semuanya akan mengalir dengan baik. Proses interaksi positif dan thayyibah. Di saat itulah maka terjadilah interaksi yang baik. Salah satunya, mau istrinya, mau suaminya, maupun anak-anaknya. Ketika ada yang satu yang membentuk tersebut, maka itu akan mengalirkan satu interaksi yang baik, insya Allah. Tapi mengapa bisa terjadi kita jenuh, kita merasakan sumpek, kita merasakan lelah, kok nggak nyambung, kok komunikasi saya nggak nyambung, ini suami saya kalau diajak ngomong kok nggak nyambung. Yang salah saya ataukah suami, yang salah saya ataukah anak? Ini yang perlu menjadi proses kepada diri kita, interaksi kita. Apakah kita nyambung dengan diri kita? Kalau kita berkomunikasi, kita nyambung dengan diri kita. Apakah yang kita bicarakan itu kita memahami? Apakah yang kita inginkan itu kita benar-benar menjadi diri kita? Ini yang penting. Karena di dalam komunikasi ada dua. Komunikasi yang bersifat sosial, yang bersifat egosentris. Komunikasi yang sifatnya egosentris, dia tidak pedulikan lawan bicaranya.
Karena untuk dirinya, yang ngerti dirinya, mau dirinya, semaunya, keinginan dirinya, tanpa memperhatikan lawan bicara. Apakah lawan bicara kita memahami apa yang kita bicarakan? Kita nggak peduli. Kita nggak mau tahu. Yang penting dia harus dengerin. Yang penting dia harus setuju. Yang penting dia harus mengikuti apa yang saya katakan. Egosentris. Itulah komunikasi yang dimana dia selalu berada di dalam dirinya. Yakin, apa yang dikatakan pun dia juga tidak memahaminya. Karena ketika komunikasi egosentris itu hanya keluar saja. Ketika kita bertanya balik, dia akan bingung. Itu karena pikiran kita terus dikejar oleh keinginan-keinginan yang kita sendiri tidak tahu. Seorang istri pengen bebas, pengen merdeka, pengen keluar, pengen kemana aja, mau ngerjain apa saja. Bisa nggak? Bisa. Tersiksa nggak? Tersiksa. Karena hidup bebas tidak akan pernah bisa bahagia di dalam dirinya. Bebas dalam dirinya, dia sendiri tidak akan tahu kemana, bagaimana, apa yang akan dilakukan, dan apa yang didapatkan. Dia tidak memahami. Itulah proses yang namanya kebebasan yang tidak pernah ada pada dirinya. Oleh karena itu, proses komunikasi sosial, kapan waktunya kita berbicara? Apa yang bisa kita bicarakan? Pentingkah pembicaraan ini? Apakah keinginan yang kita akan sampaikan mampu diterima oleh suami, anak-anak kita? Ini yang menjadi proses diri kita. Ini yang menjadi proses. Begitu juga kepada suami tentunya, begitu juga kepada anak-anak. Anak-anak pun belajar daripada orang tuanya. Ketika orang tuanya berbicara tentang komunikasi egosentris, maka anak pun akan mengalami komunikasi egosentris. Kalau seorang tua terus-menerus memaksakan kehendaknya, keinginannya, komunikasinya, bicaranya, nasihatnya harus terus-menerus. Si anak tidak tahu, si anak tidak mengerti, si anak tidak mampu mengungkapkan. Apa jadinya si anak? Maka yang muncul dalam pikiran anak tersebut, maka dia memaksakan untuk menjadi egosentris pula. Maka dia akan terus-menerus. Oleh karena itu, bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan baik kalau komunikasi itu tidak nyambung? Pikiran kita berada tidak di tempat. Pikiran kita selalu punya keinginan di luar itu. Ketika suaminya datang mengatakan, "Ma, kita makan jam berapa nanti? Malam ini kita akan makan jam berapa?" Istrinya mengatakan, "Saya sudah masak dari pagi, saya sudah siapkan makanan kesukaan kamu." Kira-kira bisa nggak bertemu? Mana mungkin bisa bertemu? Tapi inilah yang sering terjadi sehingga komunikasinya tidak pernah terinteraksi. Tiba-tiba sang si istri mengatakan, "Loh, Bapak dari mana datangnya? Mas, datangnya dari jam berapa tadi?" Datangnya dari jam berapa tadi? Aku kok nggak ketahuan ya, nggak ngelihat ya. Aku tadi tertidur pulas, maafkan ya. Oh, aku tadi dari kantor pergi dulu ke mall, belanja ini, belanja itu. Yang ditanya, sudah berapa lama masnya datang, suaminya datang. Tapi si suami berpikir bahwa ingin menunjukkan bahwa dari kantor dia pergi ke mall membawa belanjaan, ingin menunjukkan kepada istrinya ada belanjaan. Ini proses di bagaimana terjadi? Oh, saya baru datang 15 menit yang lalu.
Oke, nggak apa-apa. Kamu capek ya? Selesai. Itu ada di mana kita merasakan. Dia juga akan merasakan. Istri akan merasakan, oh aku diterima komunikasinya. Inilah yang disebut dengan komunikasi sosial. Komunikasi atau bahasa sosial. Masing-masing mengerti. Tidak mempertahankan dirinya. Menjadi permasalahan kita saat ini adalah bagaimana kok bisa ketika itu istrinya jenuh karena dia punya keinginan di luar dirinya. Keinginan apa yang dimaukan harus dilaksanakan. Dia ingin ngomong, dia ingin dapat, misalnya dapat informasi tentang keluarganya, baru mau ngomong sama suaminya, suaminya saya mau nggak ya? Begini nggak ya? Suaminya mengatakan pekerjaan tentang pekerjaannya, tapi tiba-tiba istrinya bicara sendiri tentang keluarganya, tentang adiknya, tentang semuanya. Suami juga bicara tentang pekerjaannya, tentang ini. Apa jadinya? Samping masing-masing bicara, masing-masing memberikan informasi, tidak ada respon di sana. Itulah menjadi disebut dengan komunikasi silang. Kalau ini terjadi, maka mawadahnya akan hilang. Nggak ada rasa. Ketika komunikasi tersebut tidak ada respon, maka tidak ada rasa. Ketika rasa sudah tidak tercipta, maka mawadahnya akan berserakan. Kalau mawadah sudah berserakan, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Masing-masing ngomong sendiri, lagi makan asik-asik semuanya, istrinya menceritakan, makanku enak nggak ini? Sedap nggak makanku ini? Oh, aku tadi dari kantor, ya rencananya sih buka puasa di kantor, tapi aku kemarin aja langsung. Oh, karena kamu pengen makanan aku ya? Si istri langsung mengatakan itu dengan GR-nya. Tapi sang suami bilang, ya karena nggak jadi buka puasa di kantor, karena nggak jadi aku jadi pulang. Bagaimana perasaan sang istri yang sudah bangga dia pulang pengen buka puasa di rumah, tapi si suaminya mengatakan karena di kantor nggak jadi buka puasanya, dibatalkan, diundur. Apa yang terjadi perasaan sang istri? Mawadahnya akan berserakan. Apa salahnya kita mengatakan, iya, aku pengen menikmati masakanmu. Walaupun nantinya kita katakan, mungkin 2-3 hari lagi kantor baru mau buka puasa bersama. Belum diwaktukan. Nggak peduli istrinya. Mau seminggu lagi, mau sebulan lagi, mau setahun lagi yang akan datang, nggak peduli. Tapi awal dari kalimat thayyibah itu, respon yang menarik tersebutlah yang membuat sang istri merasa hidup. Sang istri merasakan. Cuman kalimat mengatakan, benar, saya pulang karena ingin menyicipi masakanmu. Karena sang istri mengatakan, oh mas pengen mencobain masakanku ya? Benar, saya pulang untuk menyicipi. Bagaimana nikmatnya komunikasi itu? Sederhana. Tidak perlu kita berkomunikasi bermacam-macam, tidak. Sederhana komunikasi itulah yang akan membangkitkan rasa mawadah di rumah. Tidak perlu kita berbicara kemana-mana. Tepatnya, baru suami datang, diberondong langsung dengan kata nikmat. Aku udah masak ini loh, masakanku enak loh, sedap loh. Mau nggak? Nanti aku cobain ya. Nih, cobain deh. Belum menaruh tasnya, belum mengganti bajunya, belum bernapas, sudah diberondong dengan apa yang menjadi keinginan sang istri. Apa yang terjadi? Pasif. Cuma dia, oh iya, enak nggak makanku? Enak. Gak sedap. Responnya cuma, iya. Berikan tempat pada waktunya. Ketika sudah duduk, sudah rileks, apa yang kita inginkan, sampaikan. Pada saat itu terjadilah interaksi positif. Bagaimana indahnya ketika
rumah tangga berkomunikasi, mengetahui kapan komunikasi itu akan disampaikan. Bagaimana komunikasi itu disampaikan? To the point kah? Memberikan narasi kah? Atau memberikan sesuatu istilah atau sindiran yang bikin sang suami merasakan, oh itu karena aku. Kalau suami sudah mengatakan, oh itu karena aku. Bagaimana sang istri menerima itu? Nikmat banget. Nikmat banget kalau kita memahami komunikasi ini di rumah, di jalan, di kantor, di mana saja. Ketika kita mampu melepaskan komunikasi kita, tidak egosentris. Teringat dalam pikiran saya, seorang guru kalau dia hanya mengajar, menyampaikan ilmu pengetahuannya dengan proses egosentris, yang penting saya yang tahu, murid masa bodoh mengerti apa nggak ngerti, maka yang terjadi adalah lepas. Murid kemana berpikirnya, guru kemana berpikirnya. Apa jadinya negara kita kalau guru-guru semua seperti ini? Apa jadinya rumah tangga ketika masing-masing bersilang berkomunikasinya, tidak menunjukkan interaksi? Di saat itulah kelelahan, maka mawadahnya berserakan, mawadahnya tidak beraturan. Di mana rahmatnya? Kalau berserakan, rahmat tidak akan pernah mau hadir dalam kehidupan kita. Mana sakinahnya? Kita tidak akan pernah tenang karena keinginan kita tidak pernah terrespon, karena kita mendapatkan sesuatu yang bukan menjadi keinginan kita. Antara suami istri, antara orang tua dan anak, mertua, tetangga, ketika komunikasi itu tidak terjalin dengan baik, maka terjadilah konflik. Hati, pikiran bertemu, perasaan kesal dan sebagainya yang muncul dalam perasaan kita, hidup tidak akan pernah tenang. Insya Allah kita tidak seperti itu. Terima kasih. Here to be the best, now to be happy.